melainkan kita mengambil apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengatakan seorang mukmin itu harus pandai memanage waktu. Karena ada 3 tipe manusia dalam menghadapi waktu. Yang pertama kata beliau adalah mangkana khairukin anusin korobik. Barang siapa yang tahun ini, sebetulnya hari ini maknanya, tapi bisa dipikirkan kepada tahun. Karena beliau mengeluarkan kata ini ketika terjadi perundingan antara beliau ketika sedang menjabat khalifah, menggantikan Rasulullah khalifah yang kedua. Sedikit saya tarik ke belakang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya penanggalan kalender Hijriah ini terjadi di zaman Khalifah Umar, bukan di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa begitu? Karena di zaman Nabi, bahkan ketika Nabi lahir itu bukan disebutkan ada ibu dengar Nabi itu lahir 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Tidak. Bahkan dikatakan Nabi itu lahir ya dalam bentuk tahun Masehi. Apa disebut dengan tahun gajah? Ya, sesudah Nabi wafat terjadilah penanggalan, dijelaskanlah oleh sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Nabi itu lahir ya tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi begitu dia, Nabi kapan lahir? Tahun gajah, diabadikan Allah dalam Al-Quran surah Al-Fil. Terjadinya penyerangan kepada kota Makkah yang dikomandoi tentara Abraha. Ya. Kemudian ada lagi namanya yang disebut dengan Amul Azmi, tahun duka kita. Tahu kita itu apa? Meninggalnya 2 penyokong dakwah Nabi. Yang pertama adalah Khadijatul Kubra, istri beliau sendiri, dan pamannya yang sangat membelanya adalah Sayyidina Abu Thalib. Kemudian ada lagi namanya peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Kembali setelah Nabi hijrah ke Madinah, Islam berkembang pesat di Madinah, Nabi kembali menguasai Makkah. Tak dibilang tanggal berapa hijriahnya. Apa lagi kira-kira? Peristiwa Perang Badar itu tidak tahu kita kalender hijriahnya. Melainkan penanggalan kalender hijriah ini terjadi adalah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu Khalifah Umar mengumpulkan seluruh gubernur. Termasuklah hadir pada saat itu adalah Sayyidina Amr bin As, gubernur Yaman. Berikan pendapat kepada saya, umat Islam ini kita harus punya ukuran waktu. Kita jangan lagi berpangku dengan perhitungan kalender yang dibuat oleh orang Nasrani Yahudi. Yang pada saat itu Masehi. Masehi itu sudah lama, Bu. Sekarang 2022 Masehi. Oleh Hijriah 1443 juga. Berapa selisihnya? Berarti memang duluan ini Masehi. Masing-masing memberikan pendapat. Bagaimana kalau wahai Sayyidina Umar, penanggalan Islam itu, tahun baru Islam itu dimulai ketika Nabi lahir. Kapan itu? 12 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat bagaimana ketika Nabi wafat? Sama juga, 12 Rabiul Awal Nabi wafat. Hari Senin juga. Bagaimana kalau ketika turunnya Al-Quran pertama kali? Kapan, Bu? 17 Ramadan. Ada lagi yang mengkasih pendapat. Bagaimana kalau Fathu Makkah yang sudah menjadi pembebasan kota Makkah. Masing-masing memberikan pendapat. Adalah pendapat yang paten. Itulah Amr bin As. Bagaimana wahai khalifah, penanggalan kalender Hijriah ini kita awali ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta umat Islam kita dulu pindah dari Makkah ke Madinah. Setuju, kata. Maka semua setuju. Setuju, Ibu ya? Ya.
setuju. Semua berpendapat setuju penanggalan kalender Hijriah 1 Muharram, yaitu ketika Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Maka apa namanya istilahnya, hikmah atau pelajaran yang mau kita ambil dari hikmah dari pelajaran hijrahnya Nabi, Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 218, alladzina hajaru wa jaharu fi sabilillah. Sesungguhnya orang yang mau hijrah itulah orang yang berjuang di jalan Allah, dan merekalah sebaik-baik orang yang beriman di hadapan Allah, dan mereka itulah akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi kita ni bu, hendak hijrah dari yang buruk kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik. Karena Nabi tadi hijrah, dibilangkan Nabi, kita nak hijrah masing-masing kita siapkan bekal. Barulah aku nak hijrah dari Mekah ke Madinah seoranglah hatiku. Kenapa di sini tak bisa aku usaha? Dah yang kena rongrong, minta pajak kena bunuh aku. Pindah ke Madinah nanti, kerana Madinah ni orangnya bagus-bagus. Nama disebut dengan orang apa namanya? Mujahidin Ansor, orang Ansor. Aku nak mencari pendamping hidup. Orang Mekah ni tak lalu kujang, pinangannya mahal. Aku pindah ke Madinah ondak supaya khusyuk beribadah. Di sini tak tentu awak. Dah orang kono kencang, dah orang kono khusyui, dah orang kono lempah. Masing-masinglah mengutarakan niat hajatnya ketika Nabi menginformasikan kepada umatnya, kaum muslimin pada saat itu, kita mau hijrah. Maka keluarlah ayat mengatakan hadis mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Siapa yang hendak niat supaya lebih khusyuk beribadah, itulah dapat. Siapa yang niat hendak berdagang, itulah dapat. Siapa yang niat hendak mencari orang rumah, itulah dapat. Innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Hanya saja amal itu tergantung apa yang diniatkan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tak disuruh Nabi palah pindah bayar. Kada Tanjung Balai ini masih aman. Tapi kalau kira-kira besok Tanjung Balai ni tak aman lagi, pindahlah kita. Terserah ibu lah. Nak pindah ke Sungai Payang, ke Sungai Lobah, ke Sungai Londir, silakan. Tapi masih apa yang disuruh Nabi? Pindah yang sesungguhnya adalah pindah dari perbuatan yang tak baik, yang buruk kepada hal yang lebih baik. Pindah dari hal-hal yang baik kepada yang lebih baik. Inilah hadis kali. Barang siapa yang tahun 1441 Hijriah dah lewat, lebih baik 1443 Hijriah yang hitungan hari yang nak kita tinggalkan, lebih baik daripada tahun 1442 Hijriah. Bahwa apa namanya, mangkana yang menasib fawarodih, itulah orang yang beruntung. Dua lagi gawat bu, mangkana yaumuhu saru min alfin, barang siapa yang sama saja bu, 42 dengan 43 sekarang Hijriah sama saja. Salah hadirat Rasul bu, macam mana? Sama saja untuk Rasul Ustaz. Apa kata Sayyidina Umar? Dalam Sayyidina Umar, bahwa khosirun, rugi bu, sama saja amal kita, ibadah kita, apalagi semua mencakup dalam kehidupan beragama ni lah. Itu dikatakan sudah dalam mencakup apa namanya, sudah sohi. Apalagi yang ketiga bu Fina, mangkana yaumuhu syarrum, barang siapa yang tahun 43 Hijriah ini lebih jelek lagi dari 42 Hijriah yang lalu, 2 tahun yang lalu 2020, zaman-zaman Covid menggalak. Bahwa mal'un jalakum, dalam riwayat lain halikun, binasa. Nah, sebelah bu, kata Sayyidina Umar juga dalam perkataannya, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitung, masing-masing kita menghitung. Kemana bu, 43 Hijriah ini, saya mengambil ekor saja coklat. Macam mana ibu rasa 1443 Hijriah ini? Ibu rasa dari 442 Hijriah yang lalu, macam mana? Ibu rasa? Keloannya, macam mana? Aku sedang wae.
Alhamdulillah kayak begitu. Kita uji nanti ya. Nah ibu-ibu yang dimati Allah, maka oleh karena itu dalam rangka menambah tadi memperbaiki kualitas kita dalam menyambut momentum tahun baru Hijriah, inilah tahun baru kita yang sesungguhnya. Ya, yang harus kita semarakkan, kita meriahkan. Belum lagi besok, ini adalah bulan haram. Saya sampaikan semalam di pengajian Rabu. Mengapalah ketika Allah menyatakan dalam surah At-Taubah, ya, inna iddata indallah, sesungguhnya pada sisi Allah itu ada 12 bilangan bulan. Apa itu Bu? Yang disebutkan dari mulai Muharram, Safar, seterusnya apa disebutkan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah.